Bapak sekalian, kita bertemu lagi di acara bincang-bincang lah ya, diskusi-diskusi, tukar pendapat, tukar ide terkait dengan bagaimana kita memutakhirkan dokumen SPMI kita. Setelah saya membahas dokumen kebijakan SPMI, maka pada kali ini saya akan membahas bagaimana kita harus menguatkan kembali dokumen yang kedua, yakni dokumen manual SPMI. Kalau kita bicara mengenai dokumen manual SPMI, Ibu Bapak sekalian, izin menyampaikan sama seperti dokumen kebijakan SPMI, dokumen yang kedua ini pun harus kita mutakhirkan sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan perkembangan lingkungan eksternal. Ya, sama seperti dokumen kebijakan. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada inti yang mau kita bahas terkait dengan apa-apa saja yang harus kita mutakhirkan dari dokumen manualnya, pada bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan dulu tentang aras di mana manual SPM itu akan kita tetapkan. Manual SPMI itu wajib harus ditetapkan di level perguruan tinggi. Di level perguruan tinggi. Manual. Karena nanti kita akan pahami secara bersama-sama manual itu kita perlukan untuk apa. Ya. Seperti nanti akan kita pahami Bapak Ibu adalah manual itu kita harus pastikan ketersediaannya untuk memastikan PPEPP setiap standar pendidikan tinggi yang sudah kita tetapkan itu harus kita apakan. Kalau kita ingin menetapkan, maka perlulah kita harus membuat manual penetapan. Setelah standar itu ditetapkan, maka standar itu harus dilaksanakan. Maka kita perlu membuat manual pelaksanaan. Setelah dilaksanakan, perlu kita lakukan proses evaluasi pelaksanaannya, maka kita perlu membuat manualnya. Setelah dievaluasi, perlu ada proses pengendalian, maka perlu kita buat manual pengendaliannya. Dan kalau perlu ditingkatkan, perlu membuat manual peningkatan. Setiap standarnya. Nanti kita akan pahami Bapak Ibu, standar itu ditetapkan di level perguruan tinggi. Maka manualnya pun wajib ada di level perguruan tinggi. Apakah ada manual di level UPPS? Opsional. Jikalau memang standar itu nanti akan ditetap di PPEPP kan di level fakultas, maka kita harus membuat manual di level fakultas atau di level UPPS. Bagaimana dengan program studi? Jikalau memang ada standar itu nanti akan di PPEPP kan, di PPEPP kan, di level program studi, maka saya menginspirasi kita harus memastikan ketersediaan manualnya. Atas dasar penjelasan inilah Ibu Bapak, saya boleh menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memastikan ketersediaan, ketercukupan, ketermutakhiran, keteraksesan, dan ketermanfaatan manual paling tidak Bapak Ibu harus ada di level perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu, tidaklah semua standar yang kita tetapkan itu harus kita turunkan di level program studi, kita buat manualnya, tidak. Nanti kita akan lihat pelan dan secara pasti akan kita sampai pada satu kesimpulan kita bahwa manual-manual apa saja yang harus kita sediakan di level perguruan tinggi dan manual-manual apa saja yang harus kita tetapkan di level program studi. Kalau kita bicara Bapak Ibu bagaimana kita membangun budaya mutu dalam rangka memastikan keterlaksanaan SPMI untuk mempersiapkan kita dalam rangka melaksanakan akreditasi. Mudah-mudahan akreditasi kita boleh mendapatkan peringkat unggul, maka kita pastikan ketersediaan dokumen. Saya tadi sudah menyampaikan Ibu Bapak ada 4 hal yang harus kita persiapkan.
Hal yang kedua adalah persiapan dokumen. Berarti dokumen manual SPMI-nya harus kita persiapkan setelah kita mempersiapkan dokumen kebijakan SPMI. Maka sekarang mari kita mulai Bapak Ibu adalah kalau kita ingin mempersiapkan manual SPMI, kita harus memahami dulu apa sih sebetulnya manual SPMI itu. Secara umum Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara mengenai dokumen manual SPMI, ini adalah satu dokumen tertulis yang harus disediakan oleh perguruan tinggi. Yang isinya itu tentang petunjuk praktis bagaimana setiap standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu dirumuskan atau ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan. Oleh karena itu Ibu Bapak, ketika kita mau merumuskan, ketika kita mau menyusun, ketika kita mau menetapkan standar, maka kita perlu bagaimana caranya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Bagaimana mekanisme penyusunannya? Bagaimana mekanisme menetapkannya? Maka muncullah Bapak Ibu kebutuhan kita tentang dokumen yang mampu memfasilitasi kita untuk mengetahui cara, langkah, prosedur, mekanisme bagaimana SPMI itu dirumuskan dan ditetapkan. Jikalau kita ingin melaksanakan standar kita dalam SPMI itu, maka kita harus tahu bagaimana caranya. Bagaimana langkah-langkah melaksanakannya? Bagaimana prosedur melaksanakannya? Maka kita perlu membuat manual pelaksanaan. Pada saat kita mau mengevaluasi melalui kegiatan audit mutu internal yang menjadi metode kita, metode yang sahih yang kita gunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar, maka kita perlu harus tahu bagaimana cara melakukan AMI. Bagaimana langkah-langkah melakukan AMI? Bagaimana prosedur melakukan AMI? Maka kita perlu menyiapkan manual evaluasi pelaksanaan. Dan setelah Ibu Bapak kita menyelesaikan proses evaluasi pelaksanaan atas hasil temuan AMI kita, maka kita perlu mengendalikan. Maka ketika kita mau mengendalikan pelaksanaan standar itu, kita perlu tahu caranya bagaimana. Langkah-langkahnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, maka kita perlu membuat manual. Dan jikalau hasil evaluasi pelaksanaan itu harus perlu ditingkatkan, maka kita perlu tahu cara-caranya. Bagaimana cara meningkatkan standar tersebut? Bagaimana langkah-langkahnya? Maka kita perlu membuat manual peningkatan. Jadi Ibu Bapak sekalian, sederhana sebetulnya. Maka manual SPM itu memuat sebetulnya adalah ketika kita mau mem-PPEPP-kan setiap standar itu harus kita lengkapi dengan cara melaksanakan PPEPP itu. Itulah manualnya. Itulah Ibu Bapak konsep dasar, pengertian dasar tentang manual SPMI. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya boleh sampaikan sekarang. Ketika kita nanti akan menyusun manual SPMI, pasti kan akan ada 5 manual ya. Manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan. Itu harus memuat tentang petunjuk praktis supaya memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang akan melaksanakannya. Pihak yang akan pihak yang akan bertanggung jawab dalam proses penetapan, mulai dari merancang, merumuskannya, ya, menyusunnya, memeriksanya, ya, menyetujuinya sampai menetapkannya itu memperoleh manfaat. Mereka tahu dalam saat merancang bagaimana caranya, pada saat merumuskan bagaimana caranya, pada saat dia menyusun bagaimana caranya. Itu semua kita buatkan dalam dokumen manual penetapannya. Itulah manfaatnya Bapak Ibu. Jadi manfaatnya adalah semua pihak yang akan kita minta bertanggung jawab untuk memastikan keterlaksanaan PPEPP itu, dengan mudah mereka tahu apa yang mau mereka lakukan, apa yang mau mereka laksanakan. Itu Bapak Ibu.
Maka Bapak Ibu nanti di setiap manual itu harus betul-betul mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah dilaksanakan ya. Dan manfaat yang kedua Ibu Bapak adalah supaya setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional itu bisa memastikan ketika mereka melakukan proses PPEPP dilakukan secara sistematik dan periodik. Itulah manfaat mengapa kita perlu memastikan ketersediaan manual SPMI ya. Jadi setiap pihak yang akan bertanggung jawab dalam proses pemenuhan, proses keterlaksanaan setiap standar itu, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Nah dalam rangka itulah Bapak Ibu, maka fungsi dokumen manual SPMI yang akan kita persiapkan itu ada 3. Yang pertama, manual SPMI itu harus mampu dijadikan sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan internal yang akan dilibatkan dalam proses implementasi SPMI. Manajemennya, dosennya, tenaga kependidikannya, tenaga administrasinya, tenaga penunjangnya, bahkan pemangku kepentingan eksternal pun tahu sebetulnya apa yang harus mereka kerjakan. Karena apa? Di manual SPMI sudah jelas dituliskan secara baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manual SPMI nanti yang akan kita susun itu, yang akan kita mutakhirkan itu harus bisa menjadi petunjuk kepada setiap pemangku kepentingan, setiap pihak yang akan terlibat mengerti betul agar kriteria penjaminan mutu kita, standar penjaminan mutu kita, tujuan dari perguruan tinggi kita yang kita tetapkan dalam setiap standar SPMI kita itu dapat dicapai, itu dapat dipenuhi dan dapat ditingkatkan. Karena maksud dan tujuan kita dalam implementasi SPMI adalah menumbuh kembangkan budaya mutu yang sifatnya tentunya adalah harus merupakan perbaikan yang berkelanjutan. Fungsi manual yang ketiga Ibu Bapak adalah itu menjadi bukti tertulis dari kita selaku pengelola perguruan tinggi kepada pihak eksternal yang membuktikan bahwa kita telah memenuhi amanah peraturan dan perundang-undangan. Jadi ketersediaan manual SPMI Bapak Ibu itu sangat begitu banyak manfaatnya. Ya, oleh karena itu pastikan dokumen manual SPMI itu ketika kita susun harus betul-betul praktis ya, mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah dilaksanakan. Dan tentunya manual itu harus kita lengkapi lagi nanti dengan berbagai banyak hal ya. Nah kalau kita bicara sebetulnya selalu banyak pertanyaan, berapa banyak sih sebetulnya manual yang harus kita pastikan? Jawabannya Ibu Bapak sederhana saja. Kalau kita ingin mengimplementasikan SPMI, maka pastikan setiap satu standar pendidikan tinggi yang kita tetapkan itu kita harus pastikan kita akan melaksanakan PPEPP sesuai dengan manajemen SPMI yang sudah kita tetapkan di dokumen kebijakan SPMI kita. Kalau memang di dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi kita telah menyatakan bahwa setiap standar pendidikan tinggi yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu harus melalui proses PPEPP, maka setiap satu standar harus ada di dalamnya bagaimana standar itu ditetapkan. Itu namanya kan manual penetapan. Setelah manual itu penetapan, maka kita bolehlah merancang, merumuskan dan menyusun, memeriksa, menyetujui dan menetapkan standarnya. Jadi manual penetapan itu sebetulnya Ibu Bapak akan memuat kegiatan-kegiatan terkait dengan bukan hanya penetapan, mulai dari merancang sampai kepada menetapkan.
Ketika standar itu sudah kita selesaikan Bapak, kita telah tetapkan dia, maka kita harus laksanakan, maka perlu manual pelaksanaan. Setelah dilaksanakan, kita lakukan namanya proses evaluasi, kita siapkan manual evaluasi pelaksanaan. Setelah dievaluasi, kita perlu Bapak Ibu untuk mengendalikannya. Maka kita perlu manual pengendalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau perlu ditingkatkan, perlu manual peningkatan. Sehingga Ibu Bapak, kalau ditanyakan seberapa banyak manual SPMI yang harus kita persiapkan, sebetulnya adalah setiap standar harus dipastikan ketersediaan manual memPPEPP-kan standar tersebut. MemPPEPP-kan standar tersebut ya. Jadi harus kita pastikan di dalam dokumen tersebut ada cara-cara menetapkan, ada cara-cara melaksanakan, ada cara-cara mengevaluasi, ada cara-cara mengendalikan, dan ada cara-cara meningkatkan. Itulah yang kita sebut dengan manualnya. Kalau kita buat manual itu terpisah, maka setiap satu standar boleh dua opsinya. Opsi yang pertama, setiap manual itu kita buatkan, setiap standar itu kita buatkan dokumen terpisah tentang manual penetapan. Contoh, saya katakanlah, standar kompetensi lulusan misalkan. Kalau saya mau buat dokumen terpisah, maka ada 5 dokumen terpisah. 5 dokumen terpisah. Manual standar kompetensi lulusan. Yaitu apa? Manual penetapan standar kompetensi lulusan. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Manual evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Manual pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Dan manual peningkatan standar kompetensi lulusan. Berarti ada 5 dokumen yang terpisah Ibu Bapak. Saya katakan adalah satu standar memiliki 5 dokumen manual yang terpisah. Itu opsi yang pertama. Apakah memang ada opsi yang lain? Ada. Saya menyatakan, menginspirasi Ibu Bapak adalah saya membuat satu standar itu memiliki satu manual. Namun di dalam manual itu saya akan menuliskan cara, langkah-langkah, prosedur-prosedur atau mekanisme bagaimana standar itu ditetapkan. Bagaimana standar itu dilaksanakan, bagaimana standar itu dievaluasi, bagaimana standar itu dikendalikan, dan bagaimana standar itu ditingkatkan. Kalau itu saya buat, maka opsi yang kedua boleh saya katakan satu standar memiliki satu dokumen manualnya. Tetapi dokumen manual itu isinya apa? Ini dia. Di dokumen manual itu saya harus buatkan juga nanti adalah dokumen, saya kasih langsung contoh. Katakanlah standar kompetensi lulusan yang tadi. Saya katakan adalah dokumen manual standar kompetensi lulusan. Yang di dalam dokumen dokumen manual standar kompetensi lulusan itu akan ada bagian, akan ada part yang bicara tentang bagaimana penetapannya, bagaimana penetapan standar kompetensi lulusan, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya, bagaimana pengendaliannya, bagaimana peningkatannya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membuatnya, tapi itu dulu Bapak Ibu. Sehingga Ibu Bapak adalah kalau kita bicara dari sisi kemudahan kita untuk mengelola dokumen kita, saya sebetulnya kalau ditanyakan secara pribadi, saya menyatakan saya lebih menginspirasi satu dokumen standar maksud saya itu memiliki satu dokumen manual. Tetapi bisa juga Ibu Bapak, satu dokumen standar itu memiliki 5 dokumen manual. Tapi bisa nanti langsung digabung. Tetapi di dalamnya tetap ada terpisah dokumen-dokumennya. Kalau yang tadi ada satu dokumen, di dalamnya ada 5 manualnya ya. Itu dulu Bapak Ibu. Ini sering menjadi banyak pertanyaan mengenai ketersediaan manual SPMI. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini, dengan penjelasan singkat saya ini, kita semua telah memiliki kesepahaman tentang ketersediaan manual SPMI. Bagaimana Bapak Ibu tahap penyusunannya?
tahap penyusunannya. Ada orang menyatakan Bapak Ibu bahwa manual dulu dibuat baru standar. Ada orang yang bilang adalah standar dulu baru manual. Ibu Bapak, saya tidak masuk dalam ranah perdebatan seperti itu. Bagi saya Ibu Bapak sekalian yang penting adalah kita pastikan kelengkapan dokumen manual kita itu oke, ketermanfaatannya yang paling utama. Maka kalau saya katakan Bapak Ibu adalah kalau kita bicara mengenai implementasi SPMI, kita bicara mengenai implementasi standar pendidikan tinggi kita. Maka standar itu kan harus dirancang. Standar itu kan harus dirumuskan. Standar itu kan harus disusun. Standar itu kan harus diperiksa. Harus disetujui dan harus ditetapkan. Maka sebelum standar itu ditetapkan Bapak Ibu, kan kita belum bisa melaksanakannya. Harus kita rancang dulu. Harus kita susun dulu. Harus kita rumuskan dulu. Harus kita periksa dulu. Kita setujui dulu dan kita tetapkan. Maka Ibu Bapak, kita, kalau hematnya saya adalah kita membuat dulu manual penetapannya dulu. Contoh Bapak Ibu, sebelum saya merancang, merumuskan dan menyusun sampai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan, saya harus buat dulu petunjuknya. Bagaimana cara merancang, bagaimana cara menyusun, bagaimana cara merumuskan, sampai bagaimana cara menetapkan standar kompetensi lulusan. Saya buat dulu manualnya. Maka manual penetapan dulu saya siapkan supaya saya bisa merancang, merumuskan standar kompetensi lulusan. Setelah standar itu dirancang, dirumuskan, disusun dan ditetapkan, barulah standar itu akan dilaksanakan. Maka saya perlu manual pelaksanaan. Setelah dilaksanakan, harus dievaluasi, saya perlu manualnya. Setelah dievaluasi, perlu dikendalikan, saya perlu manualnya. Setelah dievaluasi, perlu ditingkatkan, saya perlu manualnya. Maka Ibu Bapak, pemahaman saya adalah manual kita tetapkan dulu, baru kita rancang, rumuskan, susun, periksa, setujui, tetapkan standarnya, baru ada. Jadi manual penetapan, buat standarnya, baru muncul manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Begitu Ibu Bapak. Tetapi ada orang menyatakan dulu manual dulu dibuat semua, baru standarnya. Boleh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, saya tidak masuk dalam ranah perdebatan seperti itu. Ranahnya bagi kita adalah memastikan bahwa ketersediaan manual itu memastikan keterpelaksanaan dan keterpenuhan standar pendidikan tinggi kita, ya. Itu Bapak Ibu. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu, maka sekarang bagaimana cara merancangnya? Saya katakan demikian Bapak Ibu. Ketika Ibu Bapak mau merancang manual penetapan itu, maka Ibu Bapak harus pastikan dulu apa tahapannya, apa rincian kegiatannya. Maka kedalaman dan keluasan isi manual SPMI itu tergantung kepada bagaimana tahapan standar SPMI tersebut di tempat kita masing-masing. Dan kegiatan-kegiatan apa yang mau kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada bagian yang kedua ini saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang kedalaman dan keluasan isi manual SPMI. Saya mulai Bapak Ibu adalah kedalaman dan keluasan isi manual penetapan SPMI. Kita pastikan dulu Bapak Ibu, tahapan apa yang harus kita lakukan ketika kita menetapkan standar pendidikan tinggi kita. Boleh saya kasih inspirasi Bapak Ibu? Ketika kita bicara mengenai tahapan yang harus kita laksanakan pada saat kita menetapkan SPMI kita, itu dimulai dari kegiatan, kita mulai dari proses tahapan merancang, tahapan merumuskan, tahapan menyusun, tahapan memeriksa, hingga tahapan menetapkan Ibu Bapak. Maka berdasarkan tahapan-tahapan itulah kita sekarang menyusun rincian kegiatannya. Maka nanti Bapak Ibu, berdasarkan tahapan itulah kita akan pastikan siapa yang terlibat di dalamnya, apa yang dia lakukan, dan apa yang harus dia capai.
Maka pada penetapan SPMI, rincian kegiatan yang akan kita jelaskan di manual penetapan kita adalah: satu, ada proses merancang, ada proses merumuskan, ada proses menyusun, ada proses memeriksa, ada proses menyetujui, ada proses menetapkan, dan jikalau perlu ada proses memberlakukan standar. Itulah sebetulnya. Jadi rincian kegiatan itulah yang harus kita buatkan petunjuknya. Petunjuk praktis tentang cara-cara bagaimana merancang, cara-cara tentang bagaimana merumuskan, dan seterusnya. Sehingga kedalaman dan keluasan isi manual penetapan SPM itu bicara tentang kegiatan apa yang kita lakukan dalam tahapan penetapan SPMI tersebut, tahapan penetapan standar tersebut. Tentunya di dalamnya seperti biasa kita jelaskan siapa yang akan kita berikan kewenangan untuk melaksanakan itu dan apa yang harus mereka lakukan. Itu saja Bapak Ibu. Maka sekarang mari kita masuk bagian yang kedua. Kedalaman dan keluasan isi manual pelaksanaan. Kita mulai berpikir sekarang. Kita mulai dengan berpikir. Ketika kita mau melaksanakan SPP, apa sih tahapan yang harus kita penuhi? Apa sih tahapan yang harus kita penuhi? Itu dulu yang pertama. Maka kalau kita ingat, melaksanakan berarti adalah bagaimana semua standar yang sudah kita tetapkan tadi itu harus dipastikan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah kita gariskan dalam kebijakan SPMI-nya kita. Oleh karena itu kita pastikan dulu tahapan pelaksanaan yang akan kita laksanakan itu adalah tahapan ketika standar itu mulai dilaksanakan. Dimulai dilaksanakan Bapak Ibu ya, oleh siapa? Oleh semua pihak yang bertanggung jawab. Dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan isi standar itu dapat dipenuhi, isi standar itu dapat dicapai. Itulah yang kita sebut dengan tahapan pelaksanaan standar. Ya. Oke, karena itu Bapak Ibu, ketika kita mau membuat dokumen pelaksanaan SPMI, kita harus tahu dulu sekarang rincian kegiatannya. Apa sih rincian kegiatan ketika kita mau melaksanakan satu standar? Katakanlah ketika kita melaksanakan standar kompetensi lulusan misalkan. Apa sih yang harus kita pastikan? Tentunya kalau boleh saya menginspirasi, harus ada rencana kerja. Harus ada rencana kerja. Rencana kerja dari pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar tersebut. Apa yang akan dia kerjakan? Berdasarkan apa standar yang sudah ditetapkan. Setelah dia menyusun rencana kerjanya, maka dia harus melaksanakan standarnya. Kemudian melakukan monitoring pelaksanaannya. Melaporkan hasil pelaksanaannya. Dan mendokumentasikan hasil pelaksanaannya. Itu Bapak Ibu. Maka isi manual pelaksanaan SPM itu harus memberikan cara, memberikan langkah-langkah, memberikan mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab, mulai dari kegiatan menyusun rencana kerja, melaksanakan standarnya, memonitoring pelaksanaannya, melaporkan hasil monitoringnya, melaporkan hasil pelaksanaannya, serta mendokumentasikannya. Itulah Ibu Bapak isi manual pelaksanaan. Jadi kalau dikatakan Ibu Bapak, kedalaman dan keluasan isi manual pelaksanaan itu adalah itu Bapak Ibu. Nah ini barangkali Bapak Ibu yang harus diperjelas mulai dari sekarang. Jadi Ibu Bapak sekalian, proses menyusun, proses merumuskan manual itu harus dimulai dulu Bapak Ibu. Kita merinci dengan baik kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan ya. Baik, saya masuk lagi sekarang ke dalam kedalaman dan keluasan untuk manual berikutnya, manual evaluasi. Manual evaluasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, langsung kita pikirkan sekarang secara baik. Apa sih tahapan yang harus kita lalui ketika kita mau mengevaluasi pelaksanaan SPMI? Kita tahan betul-betul Bapak Ibu.
Ketika kita katakan tahapan evaluasi pelaksana standar dikti, itu adalah tahapan ketika kita mengevaluasi kesesuaian, kecocokan antara apa? Pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta cara pemenuhannya dan capaian pemenuhannya. Maka kita perhatikan bahwa itulah tahapan evaluasi yang mau kita lakukan. Oleh karena itu Ibu Bapak, maka kita sudah sepakat di dalam dokumen kebijakan SPMI kita, ketika kita bicara manajemen PPE-PP-nya kita, dievaluasi, itu kita telah mengatakan di dalam dokumen kebijakan perguruan tinggi kita melakukan evaluasi pelaksanaan itu dengan metode audit mutu internal. Maka kegiatan AMI-nya lah yang akan kita jelaskan dalam evaluasi pelaksanaan ini. Maka apa yang harus kita jelaskan di dalamnya? Jadi kedalaman dan keluasan isi manual evaluasi pelaksanaan SPMI adalah mulai dari kegiatan merencanakan AMI, melaksanakan AMI, memantau pelaksanaan AMI, melaporkan hasil AMI, melakukan rapat tinjauan manajemen, dan melakukan proses perumusan rencana tindak lanjutnya. Itu Bapak Ibu. Maka nanti ketika kita bicara langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menyusun manual evaluasi pelaksanaan, dimulailah Bapak Ibu dengan mengenali terlebih dahulu apa-apa saja kegiatan yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar. Begitu Bapak Ibu. Maka mudah sebetulnya. Kita masuk sekarang Bapak Ibu tentang yang berikutnya, dokumen berikutnya. Dokumen berikutnya adalah terkait dengan manual pengendalian pelaksanaan SPMI. Sama Bapak Ibu. Bagian yang pertama adalah kita memastikan dulu apa tahapan pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang akan kita lakukan. Kalau boleh saya inspirasi Bapak Ibu, ini adalah satu tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar itu melakukan koreksi, melakukan perbaikan atas apa yang sudah mereka lakukan, yang belum atau yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan. Itu Bapak Ibu. Maka kita lakukan proses pengendalian. Dalam bentuk apa? Bentuk tindakan koreksi, tindakan perbaikan Ibu Bapak. Ya. Maka setelah itu kita paham sekarang, oh kalau demikian saya harus memastikan kegiatan apa saja yang harus saya lakukan. Tentunya saya mulai dengan saya harus mempelajari dulu hasil AMI. Setelah saya mempelajari hasil AMI, saya tahu dia mana yang harus ditindaklanjuti. Kalau itulah ketidakberhasilan atau ketidaksesuaian, maka saya harus membuatkan cara-cara, langkah-langkah, mekanisme menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut. Berarti kita memformulasikan RTL. Memformulasikan rencana tindak lanjut berupa tindakan perbaikan, berupa tindakan koreksi. Dan setelah kita rumuskan, tentunya tidak hanya berhenti sampai di situ, kita harus melaksanakannya. Maka nanti di dalam dokumen manual pengendalian itu juga harus kita rincikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana kita melaksanakan RTL. Apakah sampai di situ? Tidak. RTL yang dilaksanakan itu harus dipantau, harus dimonitoring untuk apa? Memastikan apakah pelaksanaan realisasi itu sesuai dengan dengan rencana yang telah disusun di dalam RTL-nya. Maka kita perlu memerinci juga bagaimana caranya mereka untuk melakukan proses pemantauan. Dan yang terakhir tentunya adalah setelah dilakukan harus dilaporkan Ibu Bapak, harus dilaporkan. Maka kita juga harus memerinci kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan dalam proses pelaporan hasil realisasi RTL. Jadi kalau Ibu Bapak bicara mengenai apa sih sebetulnya yang harus kita tuliskan di dalam dokumen manual pengendalian, itu Bapak Ibu. Kita pahami dulu kegiatannya, baru kita pahami Bapak Ibu kita pahami dulu tahapannya. Kita pastikan kegiatan yang harus kita lakukan setiap tahapan itu, barulah Bapak Ibu kita tuangkan dalam bentuk petunjuk praktis mereka. Cara-cara bagaimana mereka mempelajari hasil AMI, cara-cara bagaimana mereka memformulasikan RTL dan seterusnya. Itulah Bapak Ibu isi, kedalaman dan keluasan isi manual pengendalian pelaksanaan SPMI.
Bagian yang kelima dari buku manual itu Bapak Ibu adalah manual peningkatan. Sama seperti Bapak Ibu. Maka kita harus sekarang pahami dengan baik dulu di tahap awal sebelum kita menyusun manual peningkatan itu, tahapan peningkatan standar apa yang harus kita lakukan. Maka kita pastikan tahapan kita ketika isi standar itu harus dievaluasi. Ketika isi standar itu harus ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan. Oh iya. Berarti kalau ada hasil evaluasi itu yang melampaui standarnya kita atau mencapai standarnya kita, ketika kita melaksanakannya sudah mencapai atau melampaui standarnya kita, maka perlu ada peningkatan. Udah, paham dulu kita di situ. Maka sekarang mari kita merinci kegiatan apa sih yang mau kita lakukan. Tentunya sama. Kita harus mempelajari hasil aminnya. Mana dia kesesuaian, mana dia keberhasilan gitu ya. Kemudian kita harus formulasikan RTL-nya Ibu Bapak. RTL-nya apa? RTL yang berupa tentang peningkatan. Kalau kita sudah sepakat Bapak Ibu ada perlu peningkatan, maka kita masuk lagi. Dalam meningkatkan itu perlu ada proses. Merancang, merumuskan, menyusun. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya dalam proses berikutnya, yang dikatakan perbaikan berkelanjutan itu dalam proses tahapan peningkatan standar, sebetulnya adalah prosesnya adalah peningkatannya adalah berupa merancang, merumuskan, menyusun peningkatan SPB. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu masuklah dalam rangka persetujuan dan penetapan. Maka masuk lagi ke tahap berikutnya, PPEPP berikutnya. Begitu Bapak ya. Makanya gambarnya PPP naik begini nih. Naik lagi begini nih, naik lagi begini. Gitu namanya adalah continuously improvement. Itulah Bapak Ibu kedalaman dan keluasan setiap isi manual. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong nanti Bapak Ibu, kita semua pengelola perguruan tinggi yang bergerak di bidang penjaminan mutu ini, tolong dipastikan. Apakah dokumen manual yang telah kita miliki itu setidak-tidaknya telah memuat rincian kegiatan. Kemudian itu telah kita tuangkan ke dalam langkah-langkah yang harus kita lakukan Ibu Bapak ya. Nah, saya masuk sekarang ke bagian yang ketiga. Bagaimana sebentuknya bentuknya? Bentuk masing-masing dokumen itu. Saya tadi sampaikan ada dua opsi yang bisa kita pilih. Opsi yang pertama Ibu Bapak adalah satu standar itu memiliki 5 manual. Jadi akan ada manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar. Jadi kalau saya ambil tadi contoh standar kompetensi lulusan, kita harus punya 5 manual. 5 manualnya. Maka di masing-masing manual itu ada 8 bagian yang harus kita jelaskan. Bagian yang pertama tentang visi dan misi perguruan tinggi kita. Bagian yang kedua tujuan dari manual itu. Jadi kalau kita sedang menuliskan manual penetapan, maka di sini menjadi tujuan dari manual penetapan. Penetapannya siapa? Penetapan standar kompetensi lulusan. Kalau kita sedang menyusun manual pelaksanaannya, maka nomor 2 itu menjadi tujuan dari manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Seterusnya. Di bagian 3 Ibu Bapak harus menjelaskan luas lingkup atau cakupan atau hal-hal tahapan-tahapan apa saja. Itu dari tahapan-tahapan apa saja yang harus Ibu Bapak laksanakan pada saat Ibu Bapak menetapkan pada saat kita menetapkan standarnya. Maka yang ketiga, bagian yang ketiga ini ketika kita bicara mengenai manual penetapan standar kompetensi lulusan, maka bagian 3 menjadi luas lingkup atau cakupan dari manual penetapan standar kompetensi lulusan. Kalau kita sedang menyusun manual pelaksanaannya, maka nomor 3 menjadi luas lingkup atau cakupan dari manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Bagian yang keempat, definisi istilah. Bagian yang kelima, langkah-langkah dan prosedur. Ini dia Bapak Ibu. Langkah-langkah ini yang paling penting. Itulah tadi rincian kegiatannya ada di sini Bapak Ibu. Tahapan ada di nomor 3. Tahapan ada di nomor 3. Rincian kegiatan itu ada di nomor 5. Maka Ibu Bapak di sini langkah-langkahnya, cara-caranya, prosedurnya. Jadi ketika saya katakan saya sedang menyusun manual penetapan, langkah-langkah,
penetapan standar kompetensi lulusan. Ketika saya sedang menyusun manual pelaksanaan, langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Ketika saya sedang menyusun manual evaluasi, maka nomor 5 menjadi langkah-langkah atau prosedur ya evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Begitu Ibu Bapak. Kalau kita buat pilihan yang pertama tadi, yaitu apa? Satu standar memiliki 5 dokumen manual yang terpisah ya. Bagian yang keenam adalah kualifikasi pejabat atau petugas yang menjalankan. Nah, maka kita katakan nih, kualifikasi pejabat atau petugas yang menjalankan. Yang menjalankan apa? Manual penetapan standar kompetensi lulusan ketika kita menyusun atau merancang manual penetapan. Dokumen terkait dan 8 referensi. Ini Bapak Ibu. Jadi kita akan punya 5 dokumen manual untuk setiap satu standar ya. Nanti setelah dibuat itu bisa dijilidkan menjadi satu. Namanya menjadi dokumen manual. Di dalamnya ada dokumen manual ini yang isinya ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang kedua, dokumen yang manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga, di dalamnya manual terkait dengan evaluasi pelaksanaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Itu dalam satu dokumen. Satu dokumen. Yang keempat itu adalah bagian yang keempat. Manual tentang pengendalian pelaksanaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang kelima adalah penetapan. Tapi didokumentasikan menjadi satu dokumen. Namanya apa? Dokumen manual standar kompetensi lulusan. Itu adalah opsi yang pertama. Jadi jangan Bapak Ibu nanti dipisah-pisahkan ya. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan dipisah-pisahkan dokumen manual penetapan standar kompetensi lulusan dijilid 1. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan dijilid 1. Jangan. Dijilid 1 menjadi apa? Dokumen manual standar kompetensi lulusan. Di dalamnya ada ini. Itu Bapak Ibu ya. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua, opsi yang tadi katakan bahwa satu standar memiliki satu dokumen manual. Sekali lagi Bapak Ibu, satu standar memiliki satu dokumen manual. Maka bagiannya tetap 8 bagian tadi. Ada visi, ada tujuan, ada itu Bapak Ibu. Hanya sekarang ketika kita menuliskan itu, tidak kita buat lagi dalam dokumen terpisah-terpisah. Tapi di setiap bagian-bagian itu, kita harus menjelaskan PPEPP-nya. Yuk, mari kita lihat caranya seperti apa. Bagian yang pertama adalah kita menuliskan tentang visi dan misi perguruan tinggi. Oke. Bagian yang kedua, tujuan dari manual SPM langsung. Tujuan dari manual SPM, berarti tujuan dari manual, kalau saya sedang bicara mengenai standar kompetensi lulusan, saya hanya katakan tujuan dari manual standar kompetensi lulusan. Kenapa sih kita membuat manual untuk standar kompetensi lulusan? Tidak perlu memerinci tujuan dari manual penetapan, tidak perlu. Cukup satu, tapi di dalam sebuah paragraf yang terdiri beberapa kalimat-kalimat yang bicara tentang tujuan dari masing-masing tahapan di dalam SPM, di dalam PPEPP standar kompetensi lulusan. Bagian yang ketiga adalah bicara mengenai luas lingkup atau cakupan dari manual SPM-nya. Jadi saya katakan ini, luas lingkup atau cakupan manual standar kompetensi lulusan. Di sinilah baru saya memerinci Bapak Ibu. Apa luas lingkup atau cakupan dari manual penetapan standar kompetensi lulusan? Itu menjadi 3.1. 3.2 menjadi apa luas lingkup atau cakupan manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan. 3.3 manual evaluasi pelaksanaan standar sampai dengan peningkatan. Jadi kalau Ibu Bapak perhatikan tadilah saya hanya menggabungkan apa yang tadi masing-masing terpisah di opsi yang pertama, sekarang saya menjadi gabungkan di dalam opsi yang kedua ini. Itu Ibu Bapak. Definisi istilah tentunya definisi istilah yang mencakup seluruh istilah yang terkait dengan proses PPEPP. Dan yang kelima Bapak Ibu, langkah-langkah atau prosedurnya.
Langkah-langkah prosedurnya sama Bapak Ibu. Saya langsung memerinci atas tahapan PPPP-nya. 5.1 langkah atau prosedur penetapan standar kompetensi lulusan. 5.2, 5.3, 5 sampai 5.5 langkah atau prosedur peningkatan standar kompetensi lulusan. Jadi ketika saya bicara itu Bapak Ibu, langkah-langkah prosedurnya yang saya bicarakan langsung ada 5 tahapan PPEPP-nya. Gitu Ibu Bapak. Jadi lagi-lagi kalau kita perhatikan opsi yang kedua adalah saya hanya menggabungkan apa yang saya lakukan di opsi yang pertama. Apa yang saya lakukan di opsi yang pertama Ibu Bapak sekalian. Yang keenam Bapak Ibu adalah terkait dengan kualifikasi pejabat atau petugas sama Bapak Ibu yang menjalankan manual SPM. Langsung dipastikan Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu tidak perlu dirinci siapa yang di dalam penetapan, tapi hanya nanti ketika kita menyusunnya, merumuskannya, mohon dibedakan mulai dari satu. Petugas itu mana yang dikaitkan dalam proses penetapan saya yang terlibat ya. Jadi siapa yang pelaksanaannya, siapa yang mengevaluasi, silakan ada di situ Bapak Ibu ya. Dan dokumen terkait Bapak Ibu. Dan yang nomor 8 referensi. Dari apa yang saya jelaskan ini Bapak Ibu, ini pilihan di tangan Ibu Bapak. Apakah opsi yang pertama atau opsi yang kedua? Saya selalu nyatakan Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak mulai melatih diri kita, melatih perguruan tinggi kita untuk merancang, merumuskan dan menyusun dokumen itu, mulailah Bapak Ibu mulai dari yang rinci-rinci dulu. Maka saya selalu menginspirasi Bapak Ibu, ketika Ibu Bapak mau mulai mengerjakan dokumen manual, Ibu Bapak mulai dulu merancang satu standar itu 5 manualnya. Setelah nanti disusun Bapak Ibu akan lebih mudah Ibu Bapak memasukkan menjadi opsi yang kedua. Isinya sama Bapak Ibu ya. Itu adalah mengenai bentuk dari isi manual SPM. Saya katakan Bapak Ibu ada 2 opsi. Opsi yang pertama adalah Ibu Bapak membuat dokumen terpisah untuk 5 setiap 5 ya, 5 tahapan itu ya. Tahapan penetapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi, tahapan pengendalian, tahapan peningkatan. Kemudian Ibu Bapak jadikan menjadi satu dokumen. Opsi yang kedua, Ibu Bapak setiap tahapan itu Ibu Bapak jadikan satu dokumen yang utuh ya. Baik, ini semua pilihan ada di tangan Ibu Bapak. Yang pasti saya mau menyampaikan bahwa dokumen manual itu apapun pilihan Ibu Bapak yang akan Ibu pilih, itu pastikan bahwa manual itu memberikan kemanfaatan bagi setiap pemangku kepentingan untuk bisa memastikan PPEPP dari setiap standar yang sudah kita tetapkan ya. Nah, bagaimana pedoman penulisannya? Saya menyampaikan Ibu Bapak, ketika kita menuliskan manual itu, tulislah dengan jelas, tulislah dengan ringkas, gunakanlah bahasa yang sederhana ya. Bahasa sederhana artinya Bapak Ibu, lugas, hemat kata, hemat kalimat. Kalimatnya kalimat aktif kalau bisa, dan upayakan kalimat aktif itulah pendek namun utuh ya. Itu paling penting ya. Ini memang sulit bagi kita kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita kan, ini kan contoh Bapak Ibu ini. Bukan contoh, saya hanya mau menekankan sekali lagi. Manual itu kan petunjuk. Petunjuk praktis. Jadi harus praktis Bapak Ibu. Kepraktisannya terlihat dari mana? Harus jelas. Harus ringkas dan padat. Bahasanya harus sederhana gitu ya. Ditunjukkan oleh apa? Bahasa kita harus lugas, to the point. Hemat kata. Kalimat aktif pendek ya, tapi utuh dan lengkap. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu adalah supaya kita bisa memastikan setiap pihak yang akan membaca dokumen manual kita ini memberikan satu pemahaman yang utuh tentang bagaimana dia nanti akan terlibat dalam melaksanakan dokumen manual itu di dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas SPM-nya. Pastikan Bapak Ibu, penulisan kita harus konsisten, penulisan kita harus sistematis, penulisan kita harus koheren dan harus logis Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Ya sudah, Ibu Bapak buatkan dokumen itu jelas, uraikan langkah demi langkah, tahap demi tahap, jelaskan secara kronologis atau secara sekuensial Ibu Bapak ya. Makanya tadi sampaikan pada bagian awal Ibu Bapak, harus kita pastikan dulu tahapannya apa, rincian kegiatannya apa Ibu Bapak ya.
Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah ketika Ibu Bapak menuliskan manual ini, tolonglah Ibu Bapak memosisikan diri kita yang akan menggunakan manual itu. Banyak juga Bapak Ibu adalah kita membuat manual, kita sendiri ketika kita dia minta kita untuk melaksanakan apa yang kita tuliskan, kadang-kadang kita bingung juga. Karena apa? Kita tidak pernah memosisikan diri kita sebagai si pemakai user daripada manual yang akan kita rancang tersebut. Dan yang berikutnya Bapak Ibu adalah manual itu harus kita buat seelegan mungkin. Ya, kita harus ada kehati-hatian. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu pastikan tata bahasa kita bagus, gaya bahasa kita bagus, kejelasannya jelas, dan ketepatan pemilihan kata Ibu Bapak ya. Ketepatan pemilihan kata. Sehingga Bapak Ibu saya katakan di dalam merancang, merumuskan dan menyusun manual ini, tolong Bapak Ibu jangan copy paste dari perguruan tinggi lain. Ayo kita tuliskan untuk diri kita sendiri. Karena kita sebagai usernya, kita sebagai penggunanya, kita sebagai pemakainya ya. Ketika ada perguruan tinggi mereka merancang, merumuskan dan menyusun manualnya kan untuk kebutuhan mereka. Karena kan proses implementasi sebenarnya kan sifatnya kan bukan produk massal, bukan. Kalau saya menyatakan, yuk kita ciptakan untuk kita sendiri gitu Bapak Ibu ya. Itu yang paling penting yang harus kita ingat gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu nanti supaya manual ini orang mau membacanya, orang mau mempelajarinya, orang mau mempraktekannya, tampilannya Bapak Ibu di layout lah yang baik, didesain lah yang baik gitu ya, sehingga terlihat menarik ya. Ya kalau bisa jangan Bapak Ibu sembarangan dicetak gitu ya. Cetaklah satu yang bagus. Gunakan kertas yang berkualitas tinggi. Supaya orang mau membacanya. Jikalau perlu ada ilustrasi dengan gambar, Ibu Bapak buatkan ilustrasi dengan gambar. Kalau ada gambarnya buat yang berwarna Bapak Ibu. Dan kalau bisa dicetak secara profesional, ya. Walaupun sekarang orang bilang bahwa bisa secara e-dokumen boleh. Tapi setidaknya Bapak Ibu lah tampilan kita di dalam e-dokumen itu pun kalau perlu berwarna, buatkan berwarna, buatkan flowchart, buatkan bagan alur gitu Bapak Ibu. Sehingga orang menarik untuk melihatnya, menarik untuk membacanya, menarik untuk mempelajari. Sehingga dia Bapak Ibu, setelah dia menarik kan tentunya dia akan mau melaksanakannya dengan baik. Dan Bapak Ibu berikutnya adalah setelah Ibu Bapak rancang itu dengan baik, setelah Ibu Bapak rumuskan dengan baik, jangan lupa Bapak Ibu ya, harus ditetapkan. Supaya apa? Dokumen itu menjadi dokumen resmi perguruan tinggi kita masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu, Ibu Bapak distribusikan ya. Didistribusikan kepada semua pihak agar mereka yang memerlukan manual itu dapat menggunakannya dengan baik. Itu saya kira Ibu Bapak yang perlu saya sampaikan terkait dengan apa-apa saja yang harus kita persiapkan dalam memastikan kedalaman dan keluasan isi setiap manual. Ya, mulai dari manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan sampai kepada manual penetapan. Mudah-mudahan Bapak Ibu penjelasan saya yang singkat ini bisa memperkaya pemahaman kita bersama untuk memastikan bahwa manual-manual yang sudah kita rancang, yang sudah kita rumuskan, yang sudah kita susun itu Ibu Bapak adalah manual yang memberikan kemanfaatan bagi pengembangan penjaminan mutu di tempat kita masing-masing. Salam mutu, SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi di topik berikutnya, yaitu bagaimana kita memberikan panduan cara merumuskan standar pendidikan tinggi. Terima kasih.